Silahkan usulannya. Mahasiswa dulu saja Pak Nur Hadi. Yang dari mana dulu? Oh, dari mahasiswa dulu Ya, atau baik. kalian dulu? Hah? Dari mahasiswa dulu saja Pak. Oh, boleh. Ya. Ya, kalau gitu nanti silahkan teman-teman mahasiswa satu-satu kenalan gitu singkat saja. Namanya, jurusannya apa gitu nanti kepada kita semua. Silahkan mulai dari siapa? Mungkin bisa sambil nyalakan kameranya pada saat apa namanya eh, berbicara biar Mbak Dara dan Mas Yuki juga bisa tahu itu seperti apa muka-muka mahasiswa kita ya. Ya, silakan. Atau saya panggil ya, kayaknya pada malu-malu itu. Saya panggil yang datang paling saya panggil dari Arif Mulyawan itu, silakan Arif. Nah, Ya, baik, halo kan Pak ya. Nur Hadi, selamat malam. Mas Yogi dan Mbak Dara, kenalkan nama saya Arif Mulyawan. Saya bisa dipanggil Armul atau Arif, saya kebetulan Armul. jurusannya dari ilmu komunikasi. Salam kenal Komunikasi. Mas Dara, Mbak Yogi. Oke, makasih banyak Armul. Namanya gokil loh, Armul. Silahkan. Afrizal barangkali silahkan. AA dulu deh. Ya, AA, gitu. Silahkan Afrizal. Baik, Bapak. Uh, Mohon maaf baru bergabung. Uh, Bapak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afrizal Adi Prayoga. Bisa dipanggil Apri. Saya dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Terima Ya, kasih. makasih Afrizal. Aulia, silahkan. Selamat malam Bapak. Saya Ya, Yumna dari PWK, Perencanaan Wilayah Kota. oke. Ya, bisa nyalakan sebentar kameranya biar saya juga bisa lihat muka kamu. Baik Pak, sebentar Pak. Ya, 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 nggak apa-apa. Sebentar aja, nanti 2 detik cukup. Saya kira nggak usah lama-lama. Yang penting kita tahu, oh kayak gitu orangnya gitu. Kalau ketemu di jalan biar bisa menyapa gitu maksud saya. Ya, ya, oke. Ya, makasih banyak Aulia. Yuk, sudah cukup. Saya kira udah kelihatan mukanya gitu ya. Oke, makasih Aulia. Lalu Dian Nita, silakan Dian. Ya, selamat malam Bapak, Mbak Ya, Dara, dan Mas Yogi. Perkenalkan saya Dinita Kasatarini dari program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran, tapi biasa dipanggilnya Sasha, jadi agak jauh ya. ah, ya, enggak apa-apa. Terima Ya, kasih sudah ya, mau. makasih banyak. Yuk, ya, oke. Saya panggil aja, nanti pada malu soalnya kalau nggak gitu kan. Pak Uzan, silakan. Halo Bapak, Mbak Dara, Ya, Mas Yogi, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Nur Fauzan Febriansyah, biasanya dipanggil Fauzan atau Bian. Saya dari Ilmu Komunikasi 2021. oke, kasih. Ya, ya, apalagi. Alisa, silakan. Halo, selamat malam Pak. Ya, Perkenalkan, saya Hadisa Hussein, biasa dipanggil Hadisa. Saya dari Prodi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Angkatan 2022. oke, makasih banyak Terima kasih. Alisa. Tadi sudah saya Mumtaz, silakan. Muhammad Mumtaz. Selamat malam Pak Nur Hadi, Mbak Dara, sama Mas Yogi, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mumtaz dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk angkatan dari angkatan Mumtaz. 2012. Iya Pak, Maaf, Mumtaz, kau masih di mute. Masih belum nyala apa kameranya, Mumtaz. Yuk. Sebelumnya mohon maaf. Ya. Selamat malam Pak Nur Hadi, Mbak Dara, sama Mas Yogi, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muslim Mumtaz, bisa dipanggil Mumtaz, dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Seperti itu, angkatan 22. Oke, makasih banyak Mumtaz. Ya, keren. Setelah Mumtaz, saya mau manggil Mulia, udah tadi ya Mulia ya? Belum?
Belum? Ayo, Mulia, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Mulia Ahmad Abitama, biasa dipanggil Tama dari Prodi Teknik Sipil. Oke, makasih banyak Mulia. Bawah dulu deh. Atau yang baru datang mau saya panggil deh. Nah, siapa yang baru datang ya? Kayaknya Azza Nur Fadilah. Silakan Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Azanur Fadlila dari Prodi Teknik Sipil. Oke, bisa nyalakan kameranya sebentar, Azza? Biar saya bisa lihat mukanya. Sebentar aja, 2 detik. Cukup lah, nggak usah lama-lama. Saya tahu apa mungkin ada kendala dengan sinyal barangkali. Silakan, sebentar aja. Nggak bisa. Hah? Oke, nggak apa. Nanti aja. Kalau ada kendala nanti aja. Yang lain dulu, kenalan dulu. Oke, Rachel, silakan. Aiswarya. Selamat malam Bapak, Mbak Dara dan Mas Yogi. Perkenalkan nama saya Rahel Syuaria Valentina, biasa dipanggil Rahel dari Kehutanan Fakultas Pertanian. Oke, makasih banyak Rahel. Ya. Rahel sudah, bawahnya Safrida, silakan. Baik, selamat malam Bapak, Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syafida Permatas Bagia, biasa dipanggil Frida dari Agribisnis Fakultas Pertanian Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Terima kasih, Frida, Safrida. Oke, siapa lagi ya? Widya Kristiawati, silakan. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Ristiawati dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2021. Ya, terima kasih Widya. Saya kira udah semua ya, udah kenalan ya, udah mahasiswa, udah semua ya. Oke, sekarang giliran Yogi sama Dara deh. Sekarang silakan kenalan. Siapa dulu nih, Yogi apa Dara dulu? Kok diem? Yogi? Oh, nggak dengar. Ayo, silakan Yogi. Mau Dara dulu apa aku dulu? Ya, Yogi dulu, nanti habis ini Dara. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yogi, saya mahasiswa sosiologi. Kebetulan beberapa bulan terakhir ini tinggal di Banda dan sembari itu menyelesaikan skripsi. Dan di sini dipercaya Pak Nur Hadi untuk memberikan saran lah kepada teman-teman, alias apa ya istilahnya, kira-kira mentor lah gitu, sistemnya begitu nanti ya. Nah, oke. Salam kenal teman-teman. Ada satu lagi teman saya, Mirza. Ya, itu. Ya, perkenalkan saya Muhammad Mirza, biasa dipanggil Mirza. Di sini saya nemenin Yogi, nggak tahu juga mau ngapain di Banda. Nemenin dari mentor. Salam teman-teman. Kenal semuanya. Ya, makasih banyak Mirza sama Yogi. Jadi Mirza dan Yogi ini mereka mahasiswa UGM mereka. Mirza udah selesai belum ya? Kayaknya udah hampir rampung kayaknya. Nah, belum. Ya. Baik, selanjutnya silakan Dara. Oke, suara saya terdengar dengan jelas nggak, Pak? Ya, bagus. Oke, sip. Terima kasih kesempatannya Pak Nur Hadi. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Mbak. Iya, perkenalkan nama aku Dara. Nah, kalau Yogi sama Mirza tadi baru di Banda, aku baru di Solo gitu. Rumahku di Solo, tapi kemarin barusan pulang dari Banda sampai Solo nih tanggal 27 lah ya. Tanggal 27 baru sampai dari Banda.
Dan kalau aku udah lulus, aku lulus di bulan Desember tahun 2023, alumni Manajemen dan Kebijakan Publik UGM gitu. Dan di sini aku masih sering berkegiatan di kampus karena menjadi asisten riset dari Pak Purwo Santoso, dosen DPP. Terus dosennya Mirza sama Yogi juga gitu. Dan kalau Yogi sama Mirza menulis skripsi di Banda, aku aja ya bahasanya ini ya. Aku Ya. pengen melanjutkan master gitu. Jadi latihan-latihan lah sebelum master, coba menulis apa yang ada di Banda gitu, teman-teman. Salam Ya. kenal. Terima kasih banyak, Dara. Boleh Yes. aku, boleh gue, nggak apa-apa. Oh Boleh ya, gue, oke. boleh gue, nggak apa-apa. Ya dikira orang Jakarta, gue ngomongnya agak bisa, gitu bisa. Ya baik, terima kasih banyak. Teman-teman sudah berkenalan pada sore hari ini, malam hari ini. Selanjutnya untuk bagian kedua saya nanti minta atau mungkin gini, saya berikan beberapa pancingan kecil lah itu tentang apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa teman-teman ini tadi saya sampaikan jumlahnya 18 orang, ilmunya beragam gitu, dan saya bisa menangkap antusiasme mereka yang sangat besar itu karena terbukti kami membuka rekrutmen dan mereka yang mendaftar gitu. Jadi kalau di KKN yang lain itu kita nyari mahasiswa, kalau ini mahasiswa yang mencari kita. Jadi saya kira satu hal yang bagus, modal yang baik ya. Itu semoga dengan modal yang bagus tadi dapat menjadi sesuatu yang akan semakin mempermudah proses yang akan kita dijalani oleh teman-teman selama atau sebelum dan selama dan setelah di Banda gitu. Karena KKN di UNS ini agak unik ya. Uniknya karena mahasiswa itu diberikan uang program ya, itu untuk kegiatan mereka, dan tetapi ada sejumlah biaya lain yang harus mereka cover sendiri gitu, misalnya biaya hidup. Tapi saya kira banyak di antara teman-teman yang bisa berstrategi dengan uang program sehingga bisa dipakai untuk sebagian biaya hidup. Jadi ini hal yang agak berbeda. Kalau di kampus lain itu uang program tidak ada, yang ada adalah mahasiswa itu menabung. Saya ingin ceritakan ini, kalau teman-teman UNS, kalau anak-anak UGM itu KKN itu mereka nabung dari semester 1, mereka tabungan KKN, lalu kemudian pada waktu mau berangkat KKN duitnya diambil dan kemudian itu dipakai buat bekal mereka untuk KKN. Nah ini ya ada plus minusnya gitu. Saya kira kalau UNS plusnya adalah bahwa mereka nggak perlu khawatir soal uang program, tapi ya minusnya memang kemudian uang segitu itu mungkin tidak cukup untuk mengcover semua kebutuhan ya. Ini sehingga nanti ini kenapa teman-teman itu berkumpul di awal, karena mereka ingin agar mendapatkan ide untuk dapat dijadikan sebagai isi di dalam proposal yang akan mereka susun. Proposal nanti diharapkan mereka dapat mencari sponsor ke sana kemari, dan kemudian mudah-mudahan di antara yang dituju itu dapat tembus dan memberikan sesuatu untuk tim KKN. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti saya minta ya teman-teman tim Banda, ya saya sebut sebagai mentor itu, untuk kemudian dapat memberikan masukan-masukan kepada adik-adik ini tentang hal-hal yang pertama terkait dengan apa yang dapat dikerjakan oleh teman-teman selama 45 hari di sana. Teman-teman bisa memberikan gambaran potensinya apa, kemudian apa yang perlu diakselerasi, apa yang perlu dikembangkan, dan apa yang perlu ditumbuhkan gitu. Nah, yang kedua juga mohon nanti dapat di-share gitu pengalaman selama tinggal di Banda, hal-hal yang menjadi kendala barangkali. Yang kedua juga mungkin soal biaya hidup dan seterusnya. Saya kira itu nanti yang perlu kita bicarakan. Lalu setelah itu nanti kita akan tanya jawab gitu ya. Itu saya kira, apakah teman-teman mahasiswa KKN setuju dengan yang saya rancang ini? Dengan rencana pembicaraan kita? Setuju Pak Radi. Ya, itu ya. Ini rancangan obrolan kita pada malam hari ini, tapi saya kira nanti kita bisa mengalir itu sambil jalan. Kalau ada hal-hal yang ya improvisasi gitu, teman-teman bisa langsung bertanya kepada Mas Mirza, Yogi atau pada Mbak Dara. Saya kira gitu ya. Silakan ini yang mau menyampaikan sesuatu, apakah Yogi atau Dara atau Mirza? Silakan salah satu atau ketiga-tiganya kalau mau menyampaikan. Silakan.
Kayaknya aku jelasin Boleh. laboratori dan living Oke. museum dulu ya, Yogi Mirza. Oke. Oke. Ini kalau Silakan. ceritanya Yogi Mirza ini agak panjang ya Pak, soalnya Ya. mereka sudah menjadi warga lokal begitu, sudah Ya. menjadi nelayan juga, jadi petani pala juga gitu. Tapi kalau aku kemarin sempat datang di bulan Juli Agustus untuk menemani tim KKN UGM juga. Terus kemarin sempat datang lagi di akhir Oktober sampai November pertengahan lah di sana gitu. Jadi mengalami Banda itu dalam musim yang nggak banyak wisatawan sama musim yang banyak sekali wisatawan gitu. Dan untuk apa dulu ya ini ya, untuk alam tentunya nggak perlu kujelaskan karena memang di sana sangat-sangat indah, setiap sudut itu estetik gitu. Ya walaupun masih ada beberapa lingkungan yang masih butuh ditata lah ya. Makanya di sini setelah melihat daftar peserta KKN UNS yang didominasi teman-teman dari PWK, teknik sipil, terus ada pengelolaan hutan, kayaknya akan sangat seru sekali gitu loh apa belajar di Banda, dan banyak case-case yang bisa teman-teman pelajari. Kalau agribisnis kan bisa di sana juga pala cengkeh itu jadi komoditi utama juga, terus perikanan begitu, terus bimbingan dan konseling butuh banget di sana udah. Sekolah-sekolah pasti banyak yang bisa kalian belajar di sana. Terus desain interior sepertinya sangat relate kalau misalkan nanti kita bareng-bareng menggarap something like apa ya, program yang sekarang baru dikerjakan oleh tim UGM dan Universitas Banda Neira, namanya Living Museum guys. Nanti aku jelasin. Aku nge-review satu-satu dulu ya ini ya. Terus ada ilmu hukum, asik juga nih nanti bahas hukum adat di sana juga cukup menarik dan banyak ragamnya gitu. Terus ilmu komunikasi, udah kalau itu nggak perlu kucocokin ya, di mana-mana kepake. Kedokteran di sana BPJS tuh bermasalah guys gitu. Jadi nanti seru lah di sana. Terus kayaknya kalian juga akan sangat senang ngobrol sama dokter-dokter yang ditempatkan di sana juga gitu. Oh, perkenalan dulu ya. Enggak, terus. Oh ya, oke. Oke, lanjut. Terus ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di sana juga ada prodi pendidikan bahasa Indonesia, guys. Jadi bisa nyambung ya di Universitas Banda Neira gitu. Terus soal sastra, di sana banyak sastrawan gitu yang bisa kalian kenal dan kalian belajar dari mereka atau bikin program bareng mereka, itu bisa banget. Terus ada PWK yang sekarang ini Banda tuh baru banyak diperhatikan ya sama pemerintah untuk pembuatan master plan dari Bappenas gitu. Terus selalu ada apa sih, pengelolaan hutan, tentu di sana ada hutan. Terus teknik sipil ya inilah ya, barengan lah nanti sama teman-teman PWK. Nah, kalau dari apa ya, perkiraan cocok logi saya gitu, kalian akan banyak bisa belajar dari komunitas-komunitas yang ada juga gitu di sana. Bukan seperti daerah terpencil yang aku bayangkan dulu, karena di sini sudah sangat padat gitu, seperti yang bisa dilihat di peta. Di sini ada minimarket yang jualan vape gitu. Jadi kalian tidak perlu yang nge-vape atau yang butuh banyak keperluan kayak make up gitu, terus sunscreen. Di sana ada yang jual guys, tenang gitu, nggak usah packing banyak gitu. Terus tapi itu khusus di Nera ya, tidak berlaku di pulau-pulau lain gitu. Nah ini yang sudah ditunjuk di layar share screen, ada Pulau Ai. Nah, Pulau Ai ini juga listriknya cuma 12 jam, guys. Listriknya cuma 12 jam. Tapi di sini juga yang sama antar satu pulau dan pulau lain tuh
banyak terdapat cagar-cagar budaya yang kurang terurus ya gitu. Kalau melihat Banda itu kalian bisa membayangkan Jogja lah, Jogja dengan benteng-benteng, dengan bangunan-bangunan heritage yang apa namanya sudah cukup baik dikelola, sedangkan di Banda itu belum terkelola dengan baik gitu. Jadi kemarin dari tim UGM itu juga ada membuat sebuah program namanya program Living Museum. Dan sekarang ini program Living Museum itu sudah didanai ya oleh Dana Indonesiana. Kalau teman-teman belum familiar dengan Dana Indonesiana, itu program yang diadakan Kemendikbud begitu. Dan program Dana Indonesiana ini kita angkat dengan judul Desain Emansipatoris dari dan untuk warga, untuk Banda gitu. Jadi Living Museum yang kita bayangkan nanti tuh tempat-tempat yang cuma dipagari, dikasih pelang sebagai cagar budaya, itu nanti akan dihidupkan dengan aktivitas-aktivitas keseharian warga begitu. Dan di sini kalian tidak akan habis mempelajari semua ragam aktivitas masyarakat, karena di sini emang wilayah yang gimana ya, banyak pendatang gitu, banyak pendatang, dan isinya udah terdiri dari beragam suku gitu. Jadi nanti kalian akan ditemukan dengan orang-orang dengan berbagai etnis gitu, beragam etnis gitu. Jadi bisa kalian coba gali lagi lah, dan nanti bisa dijelasin lebih detail lagi oleh Yogi dan Mirza yang sudah tinggal selama berapa bulan kalian guys? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November. November. 5 bulan. Udah 5 bulan, oh my god ya. Sudah 5 bulan. Itu bisa dijelasin teman-teman yang ada di sana. Terus kemarin kan kita juga sudah ketemu lah sama Pak Nur Hadi ya Pak ya. Terus Pak Nur Hadi juga sudah meminta saran ya, nanti teman-teman mau ditempatkan di mana. Nah, itu tenang aja, karena 2 orang yang masih ada di sana, Mirza dan Yogi, itu sudah kenal banyak orang lah, banyak kenalan di setiap pulau gitu, bahkan setiap desa gitu. Detail itu mereka sudah banyak kenal gitu. Dan kemarin pemetaan yang sudah baik tim KKN maupun tim riset lain, kayak ada 1 orang dari S3 juga yang meneliti tentang entrepreneurial birokrasi. Terus ada juga aku yang nggak KKN tapi juga membantu Pak Pur untuk ikut memetakan sosial juga. Dan tentunya kita juga banyak dibantu oleh Universitas Banda Neira yang jadi mitra kita selama di sana gitu. Tempat yang dikatakan terpencil, punya universitas, dan universitasnya cukup progresif ya. Dan di sana aku sendiri banyak belajar tentang kehidupan di kepulauan begitu. Terus sudah itu dulu saja ya Pak Nur Hadi. Dan oh ya, nanti untuk program Living Museum ini kita sudah buat semacam skema riset begitu, skema riset yang nanti tuh akan kita bayangkan tuh akan saling terhubung ya. Sekarang ini kan ada tim KKN yang sudah diterjunkan dari UBN, dari Universitas Banda Neira, itu di Pulau Run, Pulau Ai, sama Pulau Hatta. Nah, nanti agenda atau hasil KKN itu akan bisa kalian olah gitu, atau nanti siapapun lah, kalau ada volunteer datang, ada orang-orang yang mau riset di Banda datang, itu bisa mengolah data yang sudah terkumpul oleh mahasiswa dari UBN, termasuk teman-teman dari UNS gitu. Dan kalau misalkan teman-teman berkenan, nanti juga bisa melanjutkan data yang sudah ada, dan nanti akan saling nyambung ya dengan kontingen dari UGM yang akan diterjunkan di bulan Juli Agustus insya Allah gitu. Yang sekarang sudah terkumpul gitu. Dan
dan sudah melakukan latihan-latihan semacam bootcamp dan pelatihan gitu Pak untuk menyiapkan teman-teman supaya nanti di Banda sudah relate dengan sudah mudah terhubung lah sama warga begitu. Dan oh ya saya nyampein pesan dari Pak Pur juga Pak Nur Hadi kalau Pak Pur siap untuk diundang di UNS kalau misalkan mau apa namanya perlu ada pembekalan seputar lapangan begitu. Oh ya. Ya. Ya sangat Terima kasih semangat. banyak. Ya. Ya. Akan kami undang nanti beliau untuk memberikan pembekalan ke mahasiswa saya kira. Terima kasih banyak. Yap. Terima kasih. Itu saja penjelasan dariku. Mungkin bisa dilanjutin sama Mirza dan Yogi secara lebih detail. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih banyak, dadah. Ya. Iya, silakan. Yogi silakan lanjut. Terima kasih Kak Dara sebelumnya sudah sangat sedikit banyak merangkum program besar KKN kita di sini lah. Nah, saya ada pertanyaan untuk teman-teman sih. Teman-teman ini semisal putus malam ini putus live. Oh Bapak yang anu ya. Ya, ditunggu aja ya. Ini sinyalnya sering gangguan kata Dara. Log out. Oh ya, gitu aja. Mereka tuh tinggalnya di dekat pelabuhan teman-teman. Jadi kalau kapal masuk, sudah jangan harap bisa WA kita lah. Soalnya itu benar-benar nggak ada sinyal kalau kapal masuk gitu. Terus ya cuma Telkomsel, nggak ada pilihan lain selain Telkomsel. Iya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terus sudah menempel. Oh udah Yogi. Oke ya, terus lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus teman-teman. Ini meskipun saya sedang di Nera, tapi ya jangan berharap banyak dengan jaringan kepulauan karena hari ini infrastruktur kepulauan di Indonesia masih menyedihkan dan ya. Tadi sampai mana saya? Pulau Run dan Pulau Ai. Nah, saya minta kesediaan teman-teman dulu. Apabila teman-teman tidak bersedia ditempatkan di tempat yang jaringannya susah, kemudian airnya juga susah. Iya, saya lupa. Airnya. Nah, airnya itu sangat susah kalau di musim kering. Itu teman-teman harus mandi di laut dan kalau mau mandi air tawar itu cuma bisa 1 gayung. Nah, itu di tempat yang itu atau ditempatkan di Nera di mana akses semuanya aman gitu. Nera. Mungkin Armul coba sampaikan pendapat, nanti dioper ke teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Yogi sudah menjelaskan. Kalau aku sendiri jujur aku nggak masalah Mas Yadi keduanya karena emang tujuanku kan ini ingin tahu kehidupan di sana sekaligus refresh lah Mas dari kehidupan kita biasa di kota kering sana. Jadi karena aku dari awal orientasiku emang udah pengen tahu di sana dan aku juga pengen mencoba hal lain. Jadi aku di Pulau Ai pun aku nggak masalah kalau aku dari pribadi. Dengan segala keterbatasan yang tadi Mas Yogi bilang itu tadi. Wih, makasih banyak Armul. Armul ini sepertinya semangat untuk ditempatkan di sana. Nah, sayangnya Armul kita perlu konsensus bersama juga dengan teman-teman yang lain karena jujur saja teman-teman, mohon kejujurannya di sini ya, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya,
ada hal-hal yang membuat muncul kecemburuan lah di dalam tim, meskipun mereka ditempatkan di pulau yang jaraknya lebih dekat daripada Pulau Ai. Diharapkan kejujurannya teman-teman nanti nggak apa-apa kalau semisal banyak teman-teman yang keberatan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang betul-betul pelosok, tenang gitu ya. Kita nanti akan tempatkan di Nera saja begitu. Nah, berhubung mungkin yang laki-laki ini Armul sudah mewakili yang lain ya. Aman kan, laki-laki kan nggak usah mandi nggak apa ya. Nah, saya pengen dengar dari siapa ya? Dian, coba silakan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Mungkin kalau terlalu pelosok, jujur agak keberatan ya. Kenapa? Karena satu terkait air, kulitnya memang agak sensitif ya Mas. Jadi kalau misalkan harus bawa terlalu banyak obat juga tidak baik. Terus yang kedua, kalau terlalu di pelosok itu kan jaringannya sulit ya. Saya tuh juga ada nyambi kerja, jadi takutnya nggak bisa follow up. Sebenarnya itu aja sih. Itu nanti kalau nggak bisa follow up, takut nggak kebayar UKT-nya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dian. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang punya permasalahan atau penyakit yang cukup rentan. Nah, itu kita akan mempertimbangkan ulang untuk menempatkan teman-teman di sana karena ini permasalahan kesehatan gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu Dian, menguatkan Dian. Bebas lah, mau lebih prefer kemana gitu. Silahkan. Mau izin menanggapin Mas? Sebelumnya untuk dari saya sendiri, untuk ditempatkan di pelosok nggak masalah. Dimana air susah, sinyal susah. Cuma permasalahannya itu untuk sinyalnya Mas. Soalnya saya juga ada sedikit mungkin membantu ya Mas ya di konsultan begitu. Jadi untuk mungkin follow up-nya juga agak susah sih Mas. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin ya sebaiknya kita tempatkan teman-teman di Nera saja dan mungkin di Banda Besar. Karena menimbang juga jurusan teman-teman lebih relevan jika kita tempatkan di Nera, terutama karena Nera ini adalah kotanya dari Kepulauan Banda Nera. Pusat kota, bisa dibilang pusat kotanya lah. Nah, dan ada concern ke arah pemerataan pembangunan di Pulau Banda Besar. Nah, ini belum tersebutkan tadi. Ya, kemungkinan besar teman-teman akan ditempatkan di Nera karena ini sangat banyak pertimbangan dan ya untuk kebaikan teman-teman bersama juga kan. Dan juga ya nah, mungkin Mbak Dara punya saran atau punya masukan boleh? Sebenarnya tidak semenyeramkan itu kok guys, Run sama Ai itu ya, cuma itu tadi sih nggak ada sinyal. Sama di Nera pun juga sinyalnya kadang ada, kadang juga tersendat begitu. Tapi setiap hari di sana selalu ada kapal yang ke Run sama ke Ai, ya kan. Nah terus kalau dulu tim UGM itu ditempatkan di keluarga piara. Jadi mereka punya mama papa piara yang kalian nggak ditempatkan satu tim, tapi disebar begitu. Kalau di UGM ya, tapi kalau teman-teman UNS minta nanti pondokan atau bagaimana itu bisa kesepakatan kalian juga begitu. Tapi skema yang kalau misalkan kalian memang ingin mengeksplorasi semua pulau-pulau kecil di Banda, dan aku sangat merekomendasikan itu karena itu kayak asik banget lah, seru banget gitu.
Itu kapan lagi sih kita mandi cuma pakai satu gayung gitu kan? Nah, belum pernah kan nanti air yang untuk kumur itu juga untuk mengguyur badan guys. Jadi tapi gitulah, tapi asik gitu. Pasti ada plus minusnya dan kalian bisa mempertimbangkannya sendiri. Dan betul kata Yogi, karena dulu Yogi pengalaman KKN juga kan di Banda itu sempat menimbulkan ini ya keirian gitu antara tim yang ditempatkan di Banda besar itu nggak jauh dari Nera dan hanya 10.000 saja ya 5.000 kalau kalau nyebrang di Walang atau di Biau itu cuma 5.000, tapi kalau di Lontor 10.000. Nah itu sempat membuat konflik, dan ini 2 periode KKN tuh konflik terus gitu. Dan kalau menurutku KKN itu seminimal mungkin kalian pulang itu nggak berantem aja, itu udah good gitu. Tapi ya itu tadi guys, kalau kalian memang dari awal sudah punya niat besar untuk belajar banyak di Banda, pasti akan dapat jalan kok, pasti akan ada jalan gitu. Termasuk itu tadi dibantu keluarga Piara gitu. Terus banyak orang-orang yang mau membantu kalian, misal Yogi sama Mirza bisa cerita ya, setiap jalan itu ditawarin makan gitu. Gitu, teman-teman. Mohon maaf Mbak, aku izin masuk boleh nggak? Boleh. Aku izin bertanya, kalau dari pulau yang Neira itu ke Pulau Ai itu jauh kah atau seperti apa ya? Karena sebenarnya aku setuju sama si Armul sih Mbak. Aku mikirnya apa ya? Aku pengen cari KKN yang emang itu seminimalisasi mungkin gitu. Dan tadi berdasarkan yang dijelaskan sama Mbak Dara tentang keadaan di Banda yang di Neira itu, bahwa udah kayak kota, bahkan kayak aku lihat kemarin, aku sempat lihat vlog orang dari Banda Neira itu yang kayak udah di aspal gitu dan udah kota. Terus aku mikir, oh berarti udah kota ya. Dan aku mikir kayak, terus nanti KKN-nya ngapain gitu. Jadi nothing special gitu kan Mbak. Jadi ya tadi terus Mas Yogi tadi sempat ngenalin tentang Pulau Ai tadi. Terus oh ternyata ada pulau yang ini nih, kayaknya ini yang saya cari gitu. Saya pengen sepertinya di situ. Cuma mungkin juga mempertimbangkan dari teman-teman yang lain juga. Cuma kalau aku timnya Mas Armul sih. Kalau misal saya pengen ditempatin di yang pulau-pulau kecil gitu. Terima kasih Kak. Saya mau tanya yang jarak dari Neira ke Pulau Ai itu seberapa jauh dan bisa ditempuh pakai apa gitu. Terima kasih. Iya. Jaraknya kalau perjalanan ke sana 1 jaman lah ya, 1 jaman, tergantung ombak juga teman-teman gitu. Dan kalau di waktu musim ombak mabuk ya. Kecuali kalian duduk di atap begitu. Terus harganya 20.000, 25.000 ya Yogi, Mirza, kalau ada salah informasi bisa dikoreksi itu. Terus tiap hari ada kapal gitu. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan yang harus dibeli di Nera, tinggal di just tip aja gitu. Minta dititipin yang punya kapal atau orang Pulau Run sama Ai gitu. Itu sih teman-teman. Afrizal jurusan apa sih tadi? Aku dari Sastra Indonesia Mbak. Oh, Sastra Indonesia. Di Nera aja sih kataku. Tapi ya itu kesepakatan kalian. Dan oh ya, saranku teman-teman ini deh nyatet. Jadi meeting ini ada yang menotulensi. Jadi kalian nanti tinggal ngerembuk kesepakatan akhirnya gimana, mau pisah lah atau mau jadi satu. Soalnya kalau pisah pun bisa, jadi satu pun juga bisa gitu. Gitu sih. Dan tergantung kalian. Tadi ada yang resen, maafkan aku. Tapi jawabannya sudah bisa diterima, Frizal? Sudah bisa Mbak, terima kasih. Oke. Terus tadi resen? Aduh, maaf ya. Iya Mbak, halo. Ya silakan. Oh iya, mungkin mengenai penempatan, kalau saya sih sebenarnya ada masalah kalau misalnya soal air. Dan kalau misalnya kita kan rencananya mungkin ada dibagi 2 kelompok atau 1 kelompok, mungkin lebih baik nanti kita bikin
form dulu aja. Jadi nanti kita bisa tahu teman-teman tuh misalnya ada alergi apa, ada penyakit apa, atau misalnya mungkin nanti teman-teman yang misalnya memang tidak terbiasa, jadi kita bisa tahu nih ada pro cons-nya tuh seperti apa ketika misalnya kita ditempatkan di Pulau A atau dimanapun itu pulau yang lain atau di eh, nairanya gitu. Karena itu kan jadi sesuatu yang apa ya, perlu pertimbangan juga. Karena kan kita datang satu tim, kalau misalnya emang satu timnya itu ada yang enggak ini, ada yang enggak itu, jadi kita bisa cari solusinya bersama gitu. Jadi tidak serta merta kita kayak yang A mau A, yang B mau B, jadinya nanti malah ya udah sendiri-sendiri aja satu-satu orang, kan nggak kayak gitu ya. Jadi mungkin better kita beneran berembuk dulu aja semua teman-teman ber-18, kita cari solusinya dulu. Kalau dari aku sih better kita bikin form dulu aja sih biar tahu semuanya atau seperti apa. Begitu. Terima kasih. Makasih Fauzan, saya kira bagus itu usulnya itu. Ya, Dara sama Yogi, saya ingin tanya, ini kan kalau KKN UNS itu selama ini memang modelnya adalah kita sekian mahasiswa itu ngumpul di satu rumah jadi posko gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan konsep apa model keluarga piara di sana itu seperti apa? Apakah seperti kita tinggal di satu keluarga, kemudian nanti teman-teman itu dia tinggal di beberapa rumah yang berbeda-beda itu, atau seperti apa? Mohon bisa diceritakan. Jadi kira-kira jadi keluarga piara ini adalah sebuah budaya, bisa dibilang budaya timur lah. Mungkin susah dipahami untuk kita yang di Jawa karena jarang kita memahami konsep ini. Nah, keluarga piara ini adalah nantinya kita kalau di sini kita nanti ditempatkan di satu keluarga. Nah, nanti kita tinggal dan makan di situ, kemudian tidur juga di situ, mandi segala macam di situ. Jadi nanti kita betul-betul mendapat keluarga baru lah, bisa dibilang keluarga baru gitu. Ya. Terus biayanya gimana itu kalau kita tinggal di situ itu? Kemudian untuk biaya itu, kalau tim kita kemarin kita membaca dari datanya timnya Mirza. Jadi kalau di skema kita tinggal di Banda Besar, itu besar kemungkinan keluarga piaranya itu tidak akan mau menerima uang cash. Ini khusus untuk Banda Besar karena kita membaca adalah pembacaan sosial kita itu mereka itu punya kestabilan ekonomi yang mencukupi sehingga mereka ada semacam ego di mana mereka tidak mau menerima uang, tapi mereka lebih memilih untuk menerima barang ataupun oleh-oleh lah dari Jawa sana. Nah, tapi kalau untuk di Nera, kita kemarin matok harga 500.000 per anak. Dan keluarga piara ini bisa 1 sampai 2 anak biasanya. Begitu teman-teman. Seru sih. Iya, mau nambahin dong. Nah, kalau waktu periode 2 itu setelah Mirza KKN, terus ada pengalaman, ada yang mau dibayar, ada yang nggak mau dibayar gitu kan. Nah, akhirnya di periode 2 itu kita buat kesepakatan dulu sama si pemilik rumah begitu. Jadi nggak ada tuh cerita nolak dikasih, itu nggak ada karena memang itu kesepakatan dari awal yang sudah ditentukan bersama pemilik rumah dan yang nempatin gitu. Dan itu kemarin tuh dibahas sama pihak Universitas Banda Neira juga gitu. Jadi karena kemarin itu kita tuh ditempatkannya 1 orang UGM ditempatkan di 1 orang mahasiswa UBN gitu. Jadi sama-sama mahasiswa gitu. Itu bisa jadi pilihan ya untuk apa teman-teman UNS gitu. Atau nanti bisa juga cari keluarga yang memang sudah biasa menerima orang pendatang gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih pasti lagi, saranku sih udah disepakati aja di awal mau membayar berapa, kalian bisa memberikan berapa, itu juga perlu kalian rembuk juga gitu. Itu sih teman-teman, daripada kita agak gambling ya,
tidak menentukan di awal dan sangat bergantung sama model orangnya seperti apa kan susah ya gitu. Terus proses pemilihan atau cara kita mendapatkan keluarga piara itu gimana? Apakah kita menghubungi mereka atau gimana itu? Bisa. Oh ya, saya izin masuk Pak berarti. Jadi kalau waktu saya KKN kan saya tim pertamanya Prof. Purwo itu awalnya dipilihkan oleh desa. Nah, Bapak Raja ini sebenarnya kayak inilah mengirimkan semacam pengumuman gitu kalau misal ada KKN UGM mau datang. Terus dia itu mendata rumah-rumah yang punya keinginan mau menampung mahasiswa. Tapi itu terjadi di GES Kampung Baru. Jadi waktu itu di Neira ada 2 desa yang kita pakai. Di Kampung Baru sama di Warna. Nah, Kampung Baru gitu. Terus kalau di Warna itu Bapak Raja ini memilih rumah yang sudah biasa dipakai anak-anak KKN kayak gitu. Nah, kekurangannya adalah ketika rumah itu sebenarnya sudah biasa dipakai dengan pertimbangan fasilitas yang cukup memadai lah. Ya walaupun nggak kayak di kota ya, tapi itu memang udah standar minimal kayak gitu. Terus tapi dalam hatinya orang rumah waktu kita datang berdua sama Yogi itu ternyata orang rumah ini nggak sreg sebenarnya sama desa, kok rumah saya terus yang dipakai kayak gitu. Itu sebenarnya ada kondisi tapi kalau yang Yogi kemarin KKN itu Yogi adalah special case di mana dia sendiri yang dipilihin oleh kepala desa. Sedangkan yang teman-teman yang lain timnya Yogi itu kan tadi karena mahasiswa UBN itu. Tambahin. Dan jadi memang ada 2 skema lah waktu itu. Kita pengalaman 2 tim ini. Kita ada 2 skema, satu dengan mahasiswa, satu dengan orang-orang yang di desa, orang-orang aparat desa yang memilih. Nah, masing-masing ada keunggulan dan kekurangannya. Contoh kekurangannya dengan mahasiswa kemarin adalah ada sekitar dua rumah yang ternyata bukan tidak memadai ya, tapi tidak muat untuk dijadikan rumah hunian atau dijadikan keluarga piara. Nah, tapi itu case itu muncul ya karena ketidaksiapan di lapangan sih sebetulnya. Nah, kemudian ada case yang dari pembelian dari desa yang mana memang fasilitasnya lebih terjamin dan pasti itu kita menempati kamar kosong, dalam artian kita menempati kamar di mana pemilik kamar itu biasanya sedang keluar kota ataupun sedang melanjutkan studi gitu-gitu sih. Nah, untuk itu sebenarnya kami punya solusi untuk masalah rumah gitu. Karena kita punya cukup banyak kenalan ya di tiap desa, kita bisa langsung door to door sih, dan kita tahu rumah ini fasilitasnya kayak gini dan ya gitu, standarnya lah. Jadi nggak terlalu timpang banget karena kemarin ya itu sempat ada yang timpang banyak kayak gitu. Itu sih, Pak. Ya, makasih banyak atas atas informasi dan masukan-masukannya. Itu kira-kira teman-teman UNS gambaran yang dapat kalian peroleh itu pada secara sekilas, dan ada beberapa hal detail yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Banda. Silakan kalau ada pertanyaan dan ingin menggali lebih jauh, silakan. Mungkin terkait dengan program tadi, program yang sudah dijalankan oleh teman-teman. Karena ini nanti teman-teman KKN itu akan membuat proposal, dan proposal itu nanti akan dipakai di samping untuk internal, juga akan dipakai untuk pengajuan sponsorship gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa ditonjolkan barangkali, atau unggulan apa yang dapat
dijadikan sebagai ya, semacam apa bendera untuk dibawa oleh teman-teman itu, silahkan mohon masukannya teman-teman. Yogi, Mirza dan Dara, silakan. Oh iya, nah tadi saya juga mau tanya sih Pak, kalau dari UNS tuh boleh nggak ya pakai sponsor gitu? Berarti boleh ya Boleh, Pak? boleh Oke. sekali. Nah, kalau menurutku ya untuk sponsor, coba masukin kayak Jarum gitu atau lembaga-lembaga atau perusahaan yang mendukung event-event kebudayaan ya, karena di sana cerita sejarah kebudayaan itu sangat kuat dan sangat menjual untuk proposal-proposal pendanaan begitu gitu. Terus kalau mau dihubungkan sama agenda besar Living Museum itu juga boleh banget gitu. Karena gini sih, kalau Living Museum itu kan kemarin lolos yang Indonesiana ya gitu, dan itu kan Kemendikbud dan periodenya itu dari November tahun ini sampai Oktober gitu. Jadi yang yang tim KKN UNS ini juga akan masuk dalam periodisasi programnya begitu. Kalau misalkan teman-teman mau menghubungkan agenda Living Museum dengan agenda KKN kalian, boleh banget nanti aku share proposal, RAB dan sebagainya. Pokoknya bisa kalian jadikan bahan lah untuk mengembangkan proposal baru begitu. Terus kalau di bidang kesehatan itu juga banyak kok gitu. Bahkan di sana tuh juga kalian nanti kayaknya barengan sama satu kelompok volunteer gitu ya dari Muda Mendunia ya, Yogi Mirza. Oh ya, oke. Ha. Ya, dari Muda Mendunia. Jadi ada kelompok volunteer gitu yang juga dikirim di Banda. Itu mereka programnya juga kayaknya banyak banyak di bidang pendidikan, kesehatan gitu. Dan nanti bisa menghubungi mereka juga lah untuk saling sharing gitu. Gitu sih teman-teman. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Nur Hadi kan dana program kan terbatas nih Pak. Nah, Ya. UGM juga seperti itu kok gitu. Jadi kita berangkat ke sana tuh kan pakai tabungan itu tadi gitu 95 juta ya kalau dari UGM tuh berangkat pakai kapal, pulang naik pesawat itu idealnya seperti itu. Terus sisanya itu uang program. Nah, uang program luar Jawa tuh hanya 10 juta atau 15 juta lah gitu. 10 sampai 15 juta dan programnya banyak dan dari UGM tuh biasanya satu orang dituntut untuk membuat 5 program gitu. Saya nggak tahu kalau dari UNS bagaimana ya, tapi saranku dengan keterbatasan yang ada kita pilih jalur kolaborasi teman-teman gitu. Jadi kalau bisa kita coba hubungkanlah minat teman-teman dengan apa yang sudah akan dijalankan di Banda begitu. Salah satunya Living Museum. Terus kalau Living Museum sedikit menjelaskan lagi, itu nanti teman-teman kemungkinan akan ditempatkan di rumah yang sudah kita bidik begitu. Jadi kita sudah membidik dulu nih orang siapa sih yang pengen kita dalami gitu, karena kita tuh model risetnya participatory action research gitu. Ya sederhananya kita diminta untuk banyak berempati lah sama sama orang di sana begitu, dan keluarga yang akan kita bidik tuh kemungkinan keluarga yang misalkan pengen rumahnya jadi homestay atau keluarga yang ini aktif di kegiatan-kegiatan adat atau keluarga nelayan gitu. Jadi yang memiliki eh, kekhasan tersendiri dan cukup terbuka sama orang luar begitu sih teman-teman. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nentuin rumah sendiri karena nanti akan ada pemetaan dari kita dan kalian tinggal melanjutkan saja. Itu kalau kalian sepakat mau dihubungkan sama agenda Living Museum begitu. Kalau soal proposal kita nanti akan share semuanya teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dara atas penjelasannya. Saya izin masuk ya Pak, Mbak. Silakan, Mbak Frida. Ya, ini suara saya sudah terdengar jelas atau belum ya? Oke. Terkait yang tempat tinggal itu, Mbak, kira-kira ada kemungkinan nggak ya semisal kita pondok bersama seperti itu? Maksudnya, ya mungkin kan ada beberapa teman-teman KKN dari UNS ini yang berbeda pendapat seperti itu. Ada yang setuju dengan agenda keluarga piara ya. Ada juga yang
Mungkin lebih setuju dengan pondok bersama dengan teman-teman KKN dari UNS seperti itu. Kira-kira itu bagaimana ya Mbak, ada atau nggak misal rumah yang disewa itu nanti mekanisme konsepnya seperti apa seperti itu. Terus sama yang terkait program, oh ya, sama ini nanti kira-kira kan kebetulan saya dari divisi Humas Sponsorship ya Mbak ya, yang mencari pendanaan di KKN UNS ini. Saya boleh menghubungi langsung Mbak Dara seperti itu nggak ya Mbak ya, terkait untuk dikirimkan proposalnya dan perintilan-perintilannya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, kalau kalau menurutku ya, nanti mencari rumah yang cukup besar dan bisa dipakai untuk 18 orang bersama itu cukup sulit di sana. Gitu karena nggak banyak orang yang menyediakan kontrak, tapi banyaknya kos gitu. Jadi ya kalau misalkan pun kalian mau tinggal bersama, adanya kamar kos yang kecil gitu kan, nggak mungkin ya kalian tinggal di kamar kos gitu. Nah, tapi ada pilihan lain tuh, ada satu rumah tua gitu, rumah namanya rumah Kapten, bukan, rumah siapa itu? Zayok, Bahrir. Rumah bukan, scaling. rumah scaling. Nah, rumah scaling itu Saya kira rumah Westerling. ya, rumah scaling itu rumah tua, cagar budaya juga, tapi di sana ada satu keluarga yang tinggal gitu, dan itu cukup besar, dan sepertinya dulu timnya Mirza tuh tidur di situ semua ya. Nah, itu bisa dipakai. Aku 5 orang di situ. Oh, 5 orang. Nah, 5 orang. Bisa berkelompok, tapi cuma 5 orang gitu bisa. Itu, tapi itu tadi rumah tua. Ada satu lagi rumah, namanya rumahnya Sultan Takdir Ali Syahbana. Oh, Nah, rumah sekali. STA. Nah, ini guys, rumah ini tuh unik gitu karena ada bule yang bilang rumah ini horor gitu. Bule loh ini gitu. Orang luar negeri bilang kalau rumahnya horor gitu karena kursi meja sering geser-geser sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian bersedia untuk tinggal di sana, itu mudah di approach kok teman-teman kalau rumah STA itu gitu. Itu terserah kalian gitu. Bisa bisa tinggal di sana, rumahnya juga cukup layak untuk dihuni, tapi itu tadi ada resiko-resiko yang menyertai begitu. Itu sih. Baik Mbak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tapi sepertinya yang horor itu perlu kita pertimbangkan lagi ya Mbak ya. Gitu. Jadi nanti mungkin sekalian kita diskusikan bareng teman-teman setelah Zoom ini seperti itu. Ya, Oh ya, ada pilihan lah ya. Silakan nanti dianu aja dirembuk internal gitu, mau model rumah kontrakan atau mau tinggal di keluarga biara. Kalau sebenarnya kalau saya boleh kasih masukan ya lebih pas dengan itu, dengan model keluarga biara itu, karena mungkin kita juga tidak harus memikirkan terlalu rumit untuk bagaimana kita makan gitu, dan juga kita bisa menyelami budaya timur ya, karena kita terbiasa dengan budaya budaya Indonesia Barat itu. Mungkin dengan seperti itu kita bisa lebih mengenal lebih dekat keluarga tersebut ya. Selama ini ada satu sentilan gitu dari beberapa, atau sentilan dari ya sejumlah tempat yang pernah kita tempati gitu, sejumlah lokasi yang kita tempati sebagai KKN itu, anak-anak KKN itu banyak tidak bergaul dengan masyarakat itu. Ini terjadi di Jawa loh ya. Kalau yang di luar Jawa saya belum mendapatkan cerita seperti itu, tapi ini terjadi karena ya biasanya kita memilih untuk tinggal bersama di satu posko, kemudian di situ kita seperti terpisah dari masyarakat sekitar. Nah, kalau kalau kita tinggal di keluarga piara, barangkali ya ada dua orang di satu rumah itu toh juga nggak terlalu banyak jumlahnya, orangnya kan nggak terlalu banyak, dan juga itu masih memungkinkan kita bertemu gitu. Teman-teman bisa ngobrol di mana gitu untuk diskusi, untuk program juga bisa dijalankan dengan lancar. Tapi ini sekedar ide dari saya. Keputusan silahkan nanti dibereskan secara internal ya teman-teman. Itu saya kira.
Oh ya, aku nambahin. Mungkin kalau misal kalian butuh tempat untuk ngumpul ya semacam apa ya, sekring. Ya kalau misal ada rapat besar kayak gitu bisa sih untuk kita carikan, dan rumah scaling juga bisa jadi opsi. Waktu itu timku 30 orang kumpul di situ masih cukup, bisa Unpati dulu 100 orang tinggal di sana bisa sampai di depan itu ya. Untuk ngumpul aja ya. Itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Tadi yang belum kenalan siapa ya? Lupa saya. Kayaknya ada yang masuk belum kenalan ya tadi. Wah, saya. Kalau udah semua. Ada Pak yang belum berkenalan, Octavia Siapa? sama Mbak Hah? Rahada Aisyah. Ayo, silahkan kenalan dulu. Biar saling tahu gitu. Silakan Kak Octavia atau Kak Rahadatul. Monggo, monggo. Oke, baik. Mungkin dari aku dulu ya, Mas, Mbak, dan Pak Nur Hadi. Saya izin untuk tidak bisa menyalakan kamera karena takutnya nanti malah kepental. Nah, perkenalkan, saya Rahadatul Aisy, biasanya dipanggil Aisy atau Esi. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2021. Terima kasih. Makasih banyak. Ya. Siapa lagi tadi? Yang kedua siapa ya? Maaf, Pak. Permisi. Yuk. Ya, silakan. Izin perkenalan diri. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera. Perkenalkan, saya Octavia dari Teknik Sipil. Mohon bimbingan dan arahannya, Kak. Oke, makasih banyak. Sudah saya kira kenalan semua ya, udah tahu nama-namanya gitu. Ya tadi sebenarnya kita ingin melihat wajahnya tapi ya enggak apa-apa. Karena ada kendala dengan sinyal sehingga tidak bisa terlihat wajahnya. Enggak apa-apa. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan apa yang kita lakukan itu. Apakah cukup atau barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin setelahnya teman-teman mau merapat internal menyelesaikan rencana gitu dan ya atau seperti apa? Silakan. Mohon maaf Pak, Kak, saya izin bertanya. Berarti untuk terkait proker-proker gitu yang untuk cocok dilakukan di sana itu berarti berdasarkan bidang kita masing-masing gitu ya, apa atau baiknya seperti apa? Kalau apa? Ini tanya ke kita kan? Iya Mbak, boleh ke Mbak Dara. Oke, iya kalau dari kita konsep dari UGM itu selalu mau dihubungkan ya sama ilmu yang dipelajari di kampus gitu. Kalau teman-teman nanti mau ikut skema yang sudah kita lakukan itu ya pasti akan dihubungkan dengan keilmuan kalian gitu. Kalau dari saya gitu. Ya. Oke baik Mbak. Berarti kalau misal yang konsep living museum itu maksudnya tuh dari tadi kan dibahas ya. Berarti itu kalau misal kita ingin berhubung dengan proker itu tuh berarti maksudnya kita bisa berkontribusi apa atau mungkin kita tuh harusnya seperti apa dan bagaimana gitu, karena saya agak kurang paham gitu loh Mbak. Mungkin bisa bergabung atau join ke keberlanjutan itu, dan tapi itu saya nggak tahu akan berkontribusi di sebelah mananya gitu. Terima kasih. Oke, mungkin ini ya aku nyesuaiin sama konteksnya Afrizal ya yang jurusannya sastra Indonesia ya. Nah, jadi di Banda itu ada komunitas literasi namanya Naraya, Banda
Naira Berbudaya itu ya apa kepanjangannya, sama Sabana, Sastra Banda Naira. Nah, kedua komunitas itu nanti yang akan kita bidik sebagai apa mitra dari Living Museum begitu. Jadi nanti kita sebagai mahasiswa atau sebagai pembelajar yang diterjunkan di sana itu akan menggali informasi yang sangat dalam dari mereka. Misal nih, motivasi mereka mendirikan komunitas itu apa sih? Kegiatannya apa? Terus orang-orang di dalamnya itu punya ketertarikan apa? Nah, itu yang nantinya ingin kita gali gitu. Dan di sana kan juga seringkali membahas tentang puisi, pantun, ya semua tentang sastra, ada teater juga, teater musikal gitu. Nah, menurutku kamu sangat bisa untuk gabung di agenda Living Museum dan kamu akan ditempatkan di apa komunitas-komunitas literasi yang ada di sana sehingga bisa membantu memetakan lah, oh nanti tuh mereka tuh ngapain aja sih gitu dan apa yang bisa dikembangkan, inovasi apa yang bisa kamu masukkan gitu-gitu. Pokoknya yang relate dengan kalian. Nah, aku kasih contoh yang lain ya. Kalau untuk PWK, teknik sipil itu misalkan nih kita kan fokusnya ke pengelolaan heritage ya. Dan heritage yang kita maksud itu tidak hanya heritage dalam bentuk bangunan, tapi heritage dalam bentuk aktivitas gitu. Nah, kalau Afrizal tadi adalah salah satu contoh yang akan mengelola heritage berbentuk aktivitas. Teman-teman yang teknik sipil, PWK itu bisa atau desain interior itu bisa mencoba melakukan analisis ini nih, analisis bangunan-bangunan tuanya gitu. Misalkan kalau di Jogja, kalau di kota gede kan bisa dikelompokkan jadi 3 ya. Gaya kolonial, gaya Jawa, sama satunya lagi apa lupa aku. Pokoknya ada tiga bentuk apa ciri-ciri lah, ciri-ciri bangunan yang nanti bisa diklasifikasikan gitu. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa membantu untuk menganalisis itu gitu, karena di sana banyak sekali bangunan tua gitu, bisa dibilang berjajar ya, dan Bappenas itu juga sedang menyusun master plan Banda Neira sebagai kawasan cagar budaya gitu. Jadi kayak apa namanya? Bisa lah kalian nanti membantu menganalisa agenda yang ada di sana. Dan untuk sebagai penutup dari dua contoh itu tadi, aku mau merangkum bahwa aktivitas kalian nanti kalau misalkan ikut skema Living Museum atau skemanya UGM kebanyakan adalah aktivitas analisis, aktivitas design thinking lah ya, kalau kita menyebutnya. Jadi kalian disuruh berempati dulu gitu, jangan langsung buat program gitu. Kan biasanya kalau orang-orang nih langsung di UGM pun yang biasa itu kan seringnya langsung buat program dulu nih, berangkat langsung buat program. Oh mau bakti sosial, bersih pantai, pasang plang kebencanaan, terus bikin peta gitu-gitu kan udah template banget lah ya agenda KKN gitu. Nah, tapi skema UGM ini kita tidak mewajibkan, bahkan melarang mahasiswanya untuk membuat program dulu, tapi kita pengennya mereka berempati dulu nih sama warga. Sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Baru di pertengahan jalan buat program gitu. Nah, sama satu lagi. Kalau misalkan kalian juga setuju nih untuk digabungkan, nanti sebelum keberangkatan kita akan ada bootcamp gitu. Jadi kayak workshop seputar Banda yang nantinya kalian akan dipertemukan sama expert. Kalau kita menyebutnya epistemic community ya, bukan cuma expert tapi bisa juga pembelajar yang baru concern di bidang itu gitu, terus dipertemukan sama kalian atau warga lokal yang memang sudah jago atau dosen-dosen mungkin yang concernnya di situ itu untuk mengisi workshop sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu sih kalau kalau apa yang bisa dijanjikan teman-teman dari UGM semisal UNS mau apa gabung dalam skemanya kita begitu teman-teman. Baik, Mbak Dara, terima kasih banyak. Jadi tercerahkan kayak. Jadi aku juga izin bertanya lagi. Nah, berarti kalau misal ikut skema dari UGM ini berarti emang
kita kayak apa ya, ini berarti persetujuan satu kelompok kita kan, nggak yang kayak beberapa orang saja gitu. Jadi emang satu kelompok ini mau untuk mengambil skema tentang Living Museum ini. Tapi berarti kalau bisa kita ambil kolaborasi dengan UGM, itu tuh proker yang ditawarkan tuh berarti hanya satu ini, atau kita tuh tetap bisa menggunakan proker ikut ke skema proker ini, tetapi kita juga bisa untuk apa ya, punya proker sendiri, atau seperti apa, Mbak? Terima kasih. Oke, kalau saranku sih itu masih jadi wewenang kalian ya. Menurutku kesepakatan itu bukan hanya tentang, oh kita jadi satu suara ya nanti Living Museum semua ya, bukan cuma itu, tapi kalian juga bisa punya kesepakatan, oh nggak apa-apa kita sendiri-sendiri, asalkan kita bisa saling memahami satu sama lain. Misalkan Afrizal mau bikin program ini, ngumpulin anak-anak SD sebanda gitu, itu kan banyak ya pasukannya, bocil-bocil gitu kan nggak mungkin kerja sendiri gitu. Nah, nanti teman-teman yang lain juga harus tahu agendanya Afrizal itu apa begitu. Dan saranku juga ketika memikirkan agenda itu kalian juga harus memikirkan ada nggak orang lokal yang bisa membantu kalian gitu. Karena kalian nggak akan sendiri gitu. Dan yang diutamakan di sini tuh serawungnya lah, serawung sama warga. Dan FYI nih sebagai informasi, KKN UNS itu jadi salah satu KKN yang paling berkesan loh yang ada di Banda tuh. Jadi sampai sekarang itu orang-orang Banda tuh masih ingat, oh ada UNS dulu KKN di sini, itu pandai sekali berbaur gitu. Nah mungkin kalian bisa menelusuri tuh kakak-kakak kalian, alumni-alumni UNS, siapa sih yang udah pernah KKN di sana gitu. Coba nanya apa namanya mereka, pengalamannya seperti apa. Siapa tahu sekarang mereka sudah mempunyai jejaring yang lebih luas yang bisa kalian manfaatkan juga gitu. Itu bisa dicoba sih teman-teman dan bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat program itu tadi. Dan kalau agenda Living Museum itu kan sebenarnya sangat luas. Kalau misalkan dari teman-teman, misalkan nih tadi ada jurusan bimbingan dan konseling, itu kan agak sulit ya kalau disambungin sama Living Museum. Padahal itu sebetulnya nyambung gitu. Karena Living Museum ini kita masuk ke berbagai aspek kehidupan ya yang ada di sana gitu. Ya pendidikan, ya apa namanya, misalkan ada premanisme ya, premanisme kita gali gitu. Pokoknya gitu-gitu lah. Jadi Living Museum ini tema yang sangat luas gitu. Kalian bisa memasukkan konsentrasi kalian di sini begitu, teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Dara. Jadi sebenarnya untuk proker itu sebenarnya ya sama sih Kak. Mungkin tadi juga terkait Sabana, Sastra Banda Neira. Kemarin juga sempat riset terkait itu, tapi sepertinya itu komunitasnya terakhir 2021 atau mungkin masih aktif ya Mbak? Ya, sebetulnya kalau bagiku ya bukan tentang komunitasnya, tapi tentang orang-orangnya masih ada apa enggak, dan jawabannya masih ada. Orang-orang Sabana itu masih ada di Banda gitu, kalian bisa temui. Mungkin kalian juga bisa gali kenapa sekarang nggak seaktif dulu gitu-gitu. Tapi kalau yang Naraya masih masih sangat aktif teman-teman, jadi bisalah dihubungkan ke Naraya. Tapi orang-orangnya banyak yang masih sama kok gitu. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak Dara. Silakan, yang lain. Makin hangat ini obrolannya, saya seneng saya. Permisi Tapi Mbak, emang gini, silakan, Mbak Frida. diam dulu ya. Ya, Silakan. Iya, Mbak, terkait program kerja yang akan kita laksanakan di sana itu, berarti bisa dibilang tuh ini ya, proker kita itu menyesuaikan kayak bisa diimprovisasi selagi kita di sana seperti itu ya, Mbak ya. Memang saya menyesuaikan dengan keadaan di sana karena tadi kan yang pertama kita harus serawung dulu gitu kan sama orang Sao seperti itu. Iya. Dan ya permisi Pak Nur Hadi, kira-kira nanti saya boleh boleh minta kontaknya Mbak Dara begitu gimana ya Mbak ya? Nanti saya menghubungi Mbak Dara secara langsung terkait kebutuhan proposal sponsorshipnya seperti apa dan terkait Living Museumnya itu juga Mbak.
Terima kasih banyak Bapak dan Mbak Dara. Ya, boleh banget, Safrida. Kita sangat terbuka sama kemungkinan-kemungkinan kolaborasi. Ya, baik, terima kasih Mbak dan Bapak. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi nggak ya terkait kegiatan kita di KKN ini nanti? Oh ya, terkait dengan perjalanan, saya nggak tahu seberapa sulit kita cari tiket ke sana ya. Mungkin bisa di share pengalamannya Dara dan Yogi sama Mirza barangkali. Oh ya, untuk perjalanan sebenarnya itu ya tadi ada opsi naik kapal dari Surabaya langsung Banda, ada yang Surabaya berhenti di Ambon dulu, karena kapal yang direct Surabaya Banda itu cuma satu, sekarang masih 30. Kalau besok mulai bulan Desember tanggal 20-an itu kapalnya ganti dari Labobar, karena Labobar adalah kapal Pelni yang kapasitasnya paling besar 3.000 orang, sedangkan nggak perlu cuma 2.000. Itu terjadi perpindahan ya karena tadi Bappenas satu datang, itulah biasalah pemerintah pusat ini ngakal-ngakali sistem. Nah terus untuk tiket itu sebenarnya cukup apa ya, kalau direct Banda cukup lumayan ini sih biar terjangkau pertama, tapi pemesanan itu biasanya plus seminggu lah tiket keluar itu nanti udah habis. Jadi kalau misal pakai kapal itu harus cepat-cepat sih pesennya. Kalau pesawat yaitu aman, pesawat Surabaya bisa Surabaya Ambon yang memang masih terjangkau, dan katanya Prabowo menurunin harga tiket pesawat tapi nggak tahu ini kapan. Itu habis itu nanti lanjut pakai kapal. Itu sih opsinya Pak Nur Hadi. Ya, itu dari Surabaya transit kan ya, bener ya? Kalau pesawat ya, transit di. Ya ada transit, tapi ada yang direct juga ya kan? Direct Ada ya? ada yang direct dari Surabaya ke Ambon. Ya nantilah itu saya kira teman-teman bisa saling saling berdiskusi bagaimana baiknya, apakah mau naik kapal atau mau naik pesawat gitu. Kemarin ada yang kalau saya sih cenderung lebih fleksibel ya, kalau mau naik pesawat silahkan, mau sebagian naik pesawat silahkan, sebagian naik kapal juga silahkan. Bagi saya tidak ada masalah, yang penting sampai di sana dengan selamat, itu aja udah yang paling penting ya. Jadi tidak perlu diseragamkan semua harus naik kapal misalnya gitu ya, karena kan ada orang punya pertimbangan macam-macam ya, mungkin karena waktunya, karena kapal itu kan membosankan ya. Saya sendiri nggak suka naik kapal saya sendiri karena terlalu lama itu perjalanan di kapal. Tapi buat sebagian orang saya kira perjalanan laut itu mengasihkan, saya kira gitu. Tapi nantilah teman-teman silakan, itu saya kira perlu lebih cepat diputuskan ya, agar nanti teman-teman punya waktu lebih panjang untuk persiapan ya, terutama untuk perjalanan. Yang kedua adalah untuk merancang program, karena memang begini Mbak Dara, di UNS itu memang ada proposal yang kita harus tulis itu mahasiswa, yang itu akan dipakai untuk pencairan dana program. Tanpa proposal kita nggak punya dana program, tidak bisa mencairkan dana program. Nah, yang paling memungkinkan adalah kita bikin 2 proposal. Pertama adalah proposal untuk pencairan dana program, yang kedua adalah proposal untuk sponsorship. Dan sebenarnya nanti di lapangan itu kita bisa fleksibel itu dalam hal program tadi. Jadi kalau di awal kita, karena ini urusan administratif, itu kadang-kadang ya yang penting goal dulu, kemudian setelah itu sampai di sana kita ubah programnya, yang penting tidak terlalu jauh dari rencana di awal, saya kira nggak masalah, dan itu sering terjadi. Gitu gambarannya. Itu teman-teman KKN UNS. Kalau sudah ada pertanyaan saya akhiri deh. Bapak izin bertanya. Silakan. Baik, Mas Yogi, saya izin bertanya, Mas. Untuk pemesanan tiketnya itu berarti
itu tuh bisa satu orang, itu tuh ada batas maksimal membelinya nggak ya? Jadi kayak misal satu orang bisa langsung beli 18 tiket, atau emang satu orang itu maksimal 5 atau seperti apa? Dan ketersediaan itu tiket kapalnya itu tuh muncul tuh dari hari ini tuh sudah bisa dibeli atau diakses gitu, atau emang 1 minggu sebelum keberangkatan itu baru bisa dipesan, atau seperti apa ya Mas? Terima kasih. Izin menjawab, untuk pemesanan tiket ini dia biasanya keluar hamil 1 bulan. Seharusnya setelah nanti akhir tahun ini seharusnya dia akan sudah keluar tiket langsung ke Banda. Untuk pemesanannya nanti di website Pelni, dan dia hanya membutuhkan NIK saja, dan pemesanannya bisa dalam satu device, satu perangkat itu nanti bisa langsung. Kemarin maksimal berapa? 9 ya? 9 tiket. Nah, jadi saran saya besok waktu tiketnya sudah keluar, nanti dari kita juga akan mengabarkan. Nanti teman-teman menyiapkan sekitar 3 perangkat untuk memesan tiket itu sekaligus. Sekaligus teman-teman sudah harus menyiapkan NIK, daftar NIK, nama lengkap, segala macam, tanggal lahir, dan uangnya jangan lupa. Mungkin itu sih. Oh ya, pengalaman di kapal. Nah, mungkin tak tambahkan kenapa kapal ya. Nah, menurut saya teman-teman ya, pengalaman saya kemarin di kapal, kapal ini mengasihkan karena meskipun lama 4 hari, tapi teman-teman pasti akan mendapatkan experience yang full. Dalam artian pengalaman ini nggak akan ditemukan kalau teman-teman naik pesawat, apalagi pesawat kan hanya 1-2 jam kan udah sampai. Tapi dan teman-teman nanti akan banyak belajar kehidupan lah di kapal itu selama 4 hari gitu. Dan betul-betul merasakan KKN-nya begitu. Kalau dari saya sendiri, tapi plusnya kapal memang kalian dari Surabaya sudah nggak mikirin apa-apa, langsung nanti 4 hari kemudian sudah sampai langsung di Banda. Kalau untuk di Ambon, dia biasanya akan ada ongkos lebih untuk transit, dalam artian biasanya 160 transport ke pelabuhan lagi. Itu pun kalau kapalnya dia tiba on time ya, dan kapal ini kadang berubah-ubah jadwalnya. Nah, kemungkinan terburuk kalian nanti akan stay, menginap, dan membayar ekstra lagi di Ambon. Nah, dan Ambon ini kota yang cukup mahal teman-teman. Jadi transit segala macam akan memakan ongkos mungkin per orangnya bisa sekitar 300.000 per harinya, termasuk penginapan ya. Nanti kan penginapan bisa sampai 4 orang gitu-gitu. Nah, jadi memang saran saya untuk agar tidak banyak repot ya, kalian naik kapal 4 hari langsung turun di bandara, nanti langsung kita sambut begitu. Begitu masukannya dari Yogi. Baik, terima kasih Mas Yogi, sangat membantu kita. Masih ada? Dari teman-teman? Satu pertanyaan saya, mohon maaf banget. Ya, Frida, silakan. Nah, terkait misalnya Mas, kalau kita naik pesawat seperti itu ya, itu kan dari kebanyakan saya sudah cek tiketnya tuh transit dulu ke Jakarta, baru Jakarta yang ke Ambon. Nah, yang dari Ambonnya itu kan ke Bandanya, itu ada opsi untuk lewat darat dan lewat laut. Maksudnya lewat udara dan lewat laut. Nah, semisal kalau kita pakai yang jalur udara, itu pakai pesawat perintis kan ya. Nah, kemarin tuh sempat saya kepoin, pesawat Sam Air-nya itu udah, ada ya? Iya, Surabaya Ambon juga ada. Maksudnya kalau yang dari Ambon ke Bandanya itu Mumtaz, itu pesawat perintisnya itu masih tersedia nggak ya Mas ya? Maksudnya selain yang dari Sam Air-nya itu, soalnya kemarin saya kepoin sudah nggak aktif lagi per Februari tahun 2024. Iya, saya jelaskan tentang sekarang itu dia bukan Sam Air yang beroperasi, tapi Smart Air. Nah, ini memang beroperasi dan murah, 300.000 udah 1 jam sampai.
Cuma ini fiktif lah, bisa dibilang fiktif lah, karena seatnya ini cuma 9 dan tripnya dari Ambon ke Banda itu cuma 1 kali dalam 2 kali dalam 1 minggu yang direct Ambon ke Banda. Kemudian dia seatnya juga seat kursi yang tiketnya baru didapatkan hamin 1 jam gitu loh teman-teman. Kebayang nggak? Teman-teman harus berjudi untuk sampai di Banda. Kira-kira begitu lah kalau naik pesawat full. Begitu. Iya, kalau semisal naik kapal dari Ambon ke Bandanya itu berapa jam, membutuhkan waktu berapa lama ya Mas ya? 11. Kalau teman-teman beruntung mendapatkan kapal besar, itu cuma sekitar 8 jam. Ini ya kalau teman-teman pakai opsi kapal. Jadi ada 4 jenis kapal yang menuju ke Banda. Pertama kapal besar, kapal sejenis Gapulu atau Labu Bar itu dia sekitar 8 jam saja untuk menuju ke Banda. Nah, sisanya ini sangat tergantung oleh cuaca. Paling lama 20 jam, paling cepat 13 jam. 3 kapal ini. Ada Sabuk Nusantara, kapal Sangiang, sama kapal Pangrango. Dan kapal cepat, tapi kita belum tahu kapal cepat akan tetap beroperasi atau tidak, karena kapal cepat dia hanya beroperasi di musim liburan. Dalam artian musim teduh ya, musim rame-ramenya Banda. Kalau ada ombak dia nggak bisa jalan dia 1 kali seminggu hari Kamis dari Ambon. Harga tiketnya 700.000. Enggak lah, 4 kali lebih mahal, 550. 550, tapi terakhir kemarin dapat kabar tidak bisa dibeli. 750. Jadi 750 paling murah. Baik Mas, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Dari saya sudah cukup Pak Nur Hadi. Terima kasih. Baik. Teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Afrizal. Oke. Baik, saya mau tanya ke Pak Nur Hadi, Pak. Berarti ini untuk kelanjutan broker kita masing-masing itu dikembalikan ke kita lagi, terus nanti dikonsulkan ke Pak Nur Hadi atau seperti apa ya Pak? Oh iya, nanti lewat saya konsultasinya. Kemudian nanti setelah saya tanda tangan nanti dikonsultasikan ke tim KKN. Nanti akan ada tim reviewer di KKN. Ya, KKN. Itu untuk proposal ya, itu untuk proposal yang kaitannya dengan nanti pencairan dana ya. Tapi kalau untuk proposal yang mau untuk proposal pendanaan itu bisa kita bahas itu nanti. Kita bisa zoom kapan gitu untuk memfinalisasi proposal itu. Saya kira. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ya. Mungkin mau izin bertanya untuk Mas atau Mbaknya. Ini untuk yang terbiasa itu Mas ya, udah biasa memesan tiket kapal. Apakah cuma ada kelas ekonomi saja, apa kelas lainnya nggak ada atau habis terus Mas ya? Untuk kelas kapal ini yang tersedia biasanya hanya ekonomi, karena kapal kelas atasnya itu biasanya waktu tiketnya muncul dia sudah tidak ada gitu kelas kapalnya. Jadi kecurigaan kita adalah ada permainan oknum di dalam PERNI yang ya bisa dibilang menggunakan kekuasaannya secara salah ya. Tapi sebenarnya bisa dibeli di pelabuhan sih. Cuma ya itu harganya nggak masuk akal. Bisa beda-beda. Kita kemarin ketemu orang bayar 2,5 juta dari Ambon ke Banda demi mendapatkan kamar. Dalam artian demi mendapatkan kelas yang di atas. Padahal harga tiketnya adalah 1.450.000 lah. Ya. Gitu. Baik, ya, teman-teman jangan berat banyak. Ya. Keren ya teman-teman Banda. I'm excited.
Saya senang saya dengan eksplorasi di kawasan timur. Dan mudah-mudahan teman-teman KKN juga semangat itu dengan kegiatannya. Mau nanya. Ya, silakan. Daftar ini berapa sih Pak kemarin? Total 18. 18, Mas. Oh, itu semua pendaftar? Ya. Kayak. Monggo itu Afrizal. Baik, makasih Mas Yogi. Saya tadi mau tanya apa tapi lupa Mas. Ya. Benar Mas, aku lupa benar. Ya, tapi ya, itu gini sebenarnya masih lupa tapi mau tanya toh kayak gitu. Mau atau masih lupa mau tanya? Masih tanya mau lupa. Masih mute, Rizal. Iya Pak, saya masih lupa Pak. Ya udah lanjut aja Pak. Ya nanti aja kalau tanya bisa di grup di grup KKN. Gitu. Ya. Saya menawarkan apakah saya udah ingat. Oh iya. Oh ya Pak, Mas kan kita rencananya berangkatnya di Januari awal. Kalau pelepasan KKN sebenarnya tanggal 7. Terus kemarin mungkin bisa sebelum tanggal 7 atau mungkin tanggal 7 udah sampai ke Banda. Nah, berarti kalau misal tiketnya hampir 1 bulan itu udah muncul, berarti ini sudah bisa diakses berarti Mas seperti apa? Bisa, Yogi. Mau izin menjawab ini, Mas. Untuk kemarin tuh saya lihat terakses yang bisa dicek itu buat tanggal 5 saja sih dari Surabaya. Untuk kedepannya nggak ada. Mungkin setelah tanggal 5 bisa dicek lagi ya. Oh ya udah berarti tanggal 5 putus ya. Gimana tadi? Sepertinya sudah terjawab Mas. Tadi tanya terkait pemesanan tiket kan H-1 bulan. Nah, kita sepertinya berangkat di tanggal 7 atau mungkin sebelum atau sesudah gitu. Terus kemudian Mumtaz sudah memberikan jawaban bisa diakses tetapi tiketnya tuh tersedia di tanggal 5 gitu. Berarti hanya itu saja ya Mas. Berarti belum ada jadwal-jadwal selain tanggal 5 gitu ya. Tak kira 5 Januari. Oh, berarti belum masih Januari. Ya kan hamin 1 bulan. 1 bulannya 7, berarti kan 7 Desember baru available kan harusnya, karena kalau mau berangkat tanggal 7 ya. Iya, baik Pak. Januari. Ya. Izin menjawab, kita kemarin ada dapat info perubahan kapal jadwal Labubar yang memang belum dirilis di website ya, dan memang belum mulai dijual tiketnya, tapi Labubar dia akan jalan ke Banda sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Jadi ada kemungkinan besar teman-teman berangkat lebih dahulu jika menaiki kapal full. Begitu. Baik Mas Yogi, terima kasih. Ya. Gitu, saya kira malam ini menarik sekali obrolan kita. Hampir 2 jam kita ngobrol pada malam hari ini. Saya kira kita akan lanjut gitu nanti dengan obrolan berikutnya. Teman-teman kalau nanti membutuhkan saya gitu, silakan saya bisa dihubungi nanti lewat grup, atau nanti kalau ada salah satu pengen tidak dilihat tidak didengar orang lain ya nanti pribadi ke saya juga enggak apa-apa, nanti ya saya. Dan untuk keperluan koordinasi gitu nanti apakah perlu kita bikin satu grup lagi untuk yang melibatkan teman-teman tim KKN UGM dengan tim mentor dari UGM gitu?
Pak izin masuk, mungkin Mbak Dara dan Mas Yogi bisa dimasukkan grup Oh bersama gitu. Bapak atau mungkin Boleh ya? Ya, uh, oke. Daripada bikin baru ya, saya kira nanti dimasukkan aja ya mereka apa ya namanya. digabungkan saja Pak, biar Oh, tidak oke. banyak grupnya. Keren. Saya kira pas itu saya kira. Ya nanti saya kasihkan nomor HP mereka. Oke, gitu. Aprizal. Baik teman-teman, saya kira cukup ya obrolan diskusi kita malam hari ini. Sehat selalu, semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita ya. Dan ya nanti kita akan agendakan ketemu di kampus saya kira begitu ya. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Mari semuanya. Saya akhiri ya.